Shalom Betani Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang iman yang sejati. Apa itu iman yang sejati? Kita sudah belajar 2 hari berturut-turut. Dia harus melibatkan nalar, akal budi. Karena Tuhan juga ingin dipuji, disembah, diimani, dipercayai dengan menggunakan akal budi kita. Tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu, kita perlu punya asensus, sebuah pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan apa yang kita percayai. Kita berjumpa dengan Dia, apa yang kita imani itu. Kita bertemu secara pribadi dalam tingkah laku sehari-hari maupun dalam pengalaman-pengalaman tertentu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka harus ada unsur yang ketiga. Karena tanpa unsur yang ketiga bukan disebut dengan iman yang sejati. Unsur yang ketiga Bapak Ibu, waktu kita percaya dengan akal budi, dengan nalar kita percaya Tuhan itu Tuhan yang benar. Yesus adalah Tuhan yang benar. Lalu kemudian kita bukan hanya percaya, kita juga punya pengalaman pribadi dengan Dia. Maka unsur yang ketiga harus ada di dalamnya. Di mana kita menyerahkan hidup kita, totalitas hidup kita kepada Dia. Berserah total seluruh aktivitas kehidupan kita kepada Dia. Jadi dengan begitu maka kita bisa disebut sebagai orang yang beriman sejati. Bapak Ibu, saya ingin ulang pelan-pelan. Ingatlah, iman yang sejati melibatkan akal budi, nalar. Kita tahu yang kita percaya itu benar. Kita tahu yang kita imani itu benar. Tapi bukan hanya itu, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Kita punya pengalaman yang eksklusif dengan Dia. Tapi kalau cuma sampai 2 ini saja, Bapak Ibu, setan pun punya. Setan tahu Allah, setan mengenal Allah. Biar bagaimanapun setan pernah tinggal di surga sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Jadi iblis itu bukan hanya dia mengenal Allah, dia punya hubungan yang pribadi dulunya. Dahulu kala di zaman kekekalan, dia punya hubungan pribadi. Dia mengenal secara pribadi Tuhan. Dia jauh lebih baik dalam pengenalannya dibanding kita barangkali Bapak Ibu. Biar bagaimanapun dia lebih dulu kenal Tuhan. Jadi kalau kita cuma mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan, lalu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak cukup. Di bagian ketiga inilah yang iblis nggak punya. Apa itu? Fidesia, bagian di mana kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Iblis tidak punya bagian yang ketiga ini. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Yesus berkata, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iblis tidak bisa lakukan itu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, yang iblis nggak punya bagian fidesia. Dia tidak menyerahkan hidupnya dengan total kepada Tuhan. Ingat ini baik-baik. Jika ada orang yang percaya dengan akal budi kepada Tuhan Yesus, yang mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi dengan Kristus, tapi tidak menyerahkan hidupnya, totalitas hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan, maka belum disebut sebagai iman yang sejati. Karena iman yang sejati selalu harus melibatkan unsur penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Sekali lagi, biasa dikenal dengan istilah fidesia. Bapak Ibu, Betani Batam yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Jika engkau telah tahu dengan akal budimu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau bukan hanya tahu, engkau percaya kepada Dia, engkau beriman kepada Dia, engkau yakini yang engkau tahu itu adalah benar. Lalu kemudian engkau mengenal Dia, bertemu secara pribadi, punya pengalaman-pengalaman istimewa dengan Tuhan, itu tidak cukup. Bapak, Ibu, dan saya harus belajar dari sehari ke sehari. Berserah total kepada Dia. Mempercayakan sepenuh-penuhnya hidup ini kepada Dia. Biar Dia yang memimpin, Dia yang menjadi raja, Dia yang menuntun, Dia yang menentukan kehidupan arah hidup kita. Dia kapten di dalam kapal rumah tangga kita, Dia kapten di dalam kapal kehidupan pribadi kita. Dengan menyerahkan hidup yang total kepada Dia, disitulah kita bisa disebut sebagai orang yang beriman sejati. Orang yang beriman dengan akal budi, orang yang punya pengalaman bertemu dengan apa yang diimani, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang dia percayai itu. Jadi orang yang berserah total, orang yang disebut dengan fidesia, menyerahkan kehidupan secara total. Inilah yang bisa disebut dengan iman yang sejati. Kalau begitu kita belajar Bapak Ibu, iman sejati selalu ada 3 unsur ini.
salah satu tidak ada dari unsur ini tidak bisa disebut sebagai iman yang sejati. Sepanjang hari ini renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita beraktivitas, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.